Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Kalau teman-teman benar-benar kesel banget pingin merusak Windows, tapi jangan Windows orang lain ya. Teman-teman ingin merusaknya juga dengan cara yang sedikit lebih elegan menggunakan tools, maka saya punya toolsnya. Yaitu apa? Yaitu ini. Namanya adalah, ya teman-teman bisa baca sendiri ya. Mungkin di judul memang saya nggak cantumkan. Tapi di sini judulnya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, saya tidak bisa baca ya, mohon maaf. Nah, ini judulnya memang sesuai dengan judulnya gitu. Untuk registry, ada regnya, registry. Yang dimana alat ini akan membuat registry teman-teman itu kalau misalnya nggak di-replace, nggak dikorupin, atau dihapus. Itu fungsinya hanya untuk seperti itu. Sebenarnya teman-teman gampang sih. Tinggal hapus saja registry yang ada, tinggal klik kanan delete, udah jadi. Tapi di sini mungkin kalau teman-teman ingin lebih elegan lagi, teman-teman bisa menggunakan tools yang satu ini. Ini tools pernah direview oleh Leurak, tapi saya kurang tahu apakah penciptanya juga Leurak atau bukan. Nah, sekarang kita akan lihat nih, ukurannya 12 MB. Gede ya, karena ini adalah tools, bukan virus. Ya, tapi mungkin kategorinya adalah mungkin virus ya, kalau misalnya ini adalah sebuah program yang merusak. Nah, kita lihat dari detailsnya, di sini nggak ada nama si penciptanya. Hanya diciptakan tahun 2017 dan juga namanya adalah ini, reg, ya itulah. Namanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk jalankan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ini adalah tools, bukan virus ya. Jadi, sekarang kita akan langsung coba jalankan dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Teman-teman harus membutuhkan .NET Framework 3,5. Jadi teman-teman hanya bisa menggunakan tools ini untuk versi Windows 7 ke atas. Nggak bisa Windows XP ke bawah gitu ya. Kecuali kalau teman-teman ingin install .NET Framework yang support untuk versi Windows XP. Jadi sekarang kita akan coba untuk download terlebih dahulu. Oke, setelah saya install, sekarang saya akan coba untuk jalankan dulu nih. Apa yang kira-kira akan terlihat nih? Oke, di sini ada peringatan. Jadi teman-teman memang akan langsung diperingati bahwa ini adalah tools yang digunakan untuk merusak, bukan untuk memperbaiki, apalagi untuk membantu pekerjaan teman-teman di dalam komputer. Bukan sama sekali. Di sini tujuan programnya dikatakan bahwa akan mendestroy atau menghancurkan dari registry di dalam komputer kita, yaitu di dalam Windows. Nah, jadi semua komputer nanti akan unstable atau unbootable bahkan. Kalau misalnya registrinya ada yang dihapus di bagian tertentu, gitu ya. Nah, ini di sini pokoknya teman-teman harus bisa tahu kalau ini adalah program yang merusak. Kita akan coba yes, dan inilah yang akan terjadi. Kira-kira apa nih? Nah, ini. Ini dia teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kok tampilannya aneh. Ya, ini masih belum masih belum terinfeksi ya komputer kita, karena di sini kita harus setting dulu. Dalam tanda kutip kita setting dulu. Ya, oke, ini bahasanya mungkin memang agak-agak aneh ya. Ada apa gitu. Nah, ini juga ada slidernya yang dimana ini teman-teman berapa persen ingin kerusakannya terjadi gitu di dalam si ininya, di dalam si registry Windows-nya. Kira-kira mau berapa persen? Di sini maksimal bisa sampai 100%. Semuanya bisa teman-teman atur sampai berapa persennya. Dan di sini slidernya mungkin nggak begitu pas gitu ya. Makin ke sini justru bisa makin 100% gitu ya. Nah, kita lihat di satu tombol ini. Setting for 1337. Apa ini maksudnya? Sekarang kita lihat. Tampilannya seperti hacker banget gitu ya. Padahal ini hanya background saja gitu. Nah, di sini nih, teman-teman bisa men-setting dari kerusakannya. Teman-teman pingin dirusak bagian yang mananya aja gitu. Nah, di sini ada 4 slider. Yang pertama ada HKCR, ada HKU, ada HKLM. Ini pasti teman-teman tahu. Kalau misalnya teman-teman buka registry editor, pasti akan seperti ini. Gitu ya. Kalau yang HKACR itu ini. Terus kalau misalnya yang tadi itu HKU itu yang ini. HKU nih yang ini. Terus juga kalau misalnya HKLM itu yang ini juga. Dan juga yang bawah ini beda sendiri. Gitu. Jadi teman-teman ingin dirusak di bagian mananya dan ada kadar kapasitasnya, mau berapa persennya itu terserah teman-teman. Seperti itu. Dan sekali lagi, karena kita bisa mengatur di sini mau berapa rusaknya berapa persen, maka hasilnya pun akan gacak. Ya, dalam tanda kutip akan gacak gitu. Karena kenapa? Karena teman-teman ingin berapa persennya itu kerusakannya pasti akan beda-beda. Pasti akan beda-beda. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mencoba lagi, dan lagi, teman-teman nggak bisa di Windows yang sama. Karena di Windows yang sama, sudah pasti registrinya bakal rusak. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau nyoba lagi, install lagi Windows-nya, terus coba lagi, install lagi Windows-nya, berapa lagi, dan terus seperti itu. Dan ini kerusakannya pasti bakal beda-beda, tergantung dari registrinya yang mana yang dirusak.
dalam tanda kutip dirusak ya, seperti itu. Nah, ini tapi secara garis besarnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman coba slide yang HKLM itu yang local machine, itu biasanya berhubungan dengan critical process dari Windows, bahkan booting juga seperti itu. Makanya kenapa ini defaultnya pasti 0. Karena HKLM ini merusak dari si sistemnya. Kalau teman-teman 100% ini nih, udah pasti dirusak, nggak akan bisa booting. Itu sudah pasti. Seperti itu. Kalau yang HKU, ini lebih ke interface dari si desktopnya. Jadi teman-teman kalau misalnya di 100%-in, mungkin temanya tiba-tiba hilang, wallpapernya nggak ada, atau mungkin tampilannya nge-glitch, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini, CR, classes root ini, yang CR, ini fungsinya adalah untuk file extension. Jadi teman-teman kalau misalnya ini di 100%-in, makin 100%, maka kemungkinan teman-teman nggak bisa buka ekstensi apapun, mau exe, mau PNG, mau apapun, itu bakal tidak akan bisa kebuka. Jadi teman-teman klik 2 kali nggak kebuka apa-apa, atau mungkin bahkan ada error. Seperti itu. Itu untuk HKCR. Seperti itu. Nah, untuk delete change, ini adalah kemungkinan kira-kira, dalam tanda kutip ya, itu registrinya akan di-delete berapa persen gitu. Kalau misalnya teman-teman dibuat 100%, maka ke-delete semua. Tapi kalau misalnya 5%, mungkin ini hanya diubah atau mungkin dikorup aja gitu, atau dirusak dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya itu yang bikin unik, tapi di sini ada seed. Loh, ini seed apa ini? Kita coba lihat random lagi tuh. Kalau misalnya teman-teman pencet random, di sini seednya akan berubah. Ini mungkin teman-teman mengingatkan sama torrent. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka download menggunakan torrent. Nah, ini mirip seperti itu kasusnya, seed gitu, seolah-olah gitu ya. Ini kita akan coba untuk offline dulu gitu ya. Teman-teman seolah-olah nih ya, dirusak registrinya itu akan menggunakan metode apa, atau mungkin menggunakan server yang mana, dalam tanda kutip seperti itulah. Jadi makanya kenapa ini teman-teman bisa nih random seednya mau yang mana nih. Ini terserah teman-teman mau pilih yang mana aja gitu. Seolah-olah kalau misalnya kita menggunakan hal yang sama nih, komposisinya mungkin 5%, 100, 0, 5 gitu, tapi dengan seed yang berbeda, maka kerusakannya juga bakal bisa berbeda. Seperti itu, seolah-olah adalah seperti itu, kayak gitu. Jadi makanya ini adalah tools yang unik. Mau ngerusak aja ribet gitu ya. Ada hal-hal yang harus diatur terlebih dahulu. Kita coba random. Nah, kalau misalnya kita coba dengan komposisi yang sama nih ya, secara default nih 5, 100, 0, 5, apa yang akan terjadi sama Windows-nya? Sekali lagi ya, ini teman-teman harus melakukan eksperimennya mungkin berkali-kali biar hasilnya beda-beda. Tapi di sini saya mungkin hanya akan melakukan 2 saja. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba secara defaultnya kita oke. Ini juga secara defaultnya tadi berapa persen saya lupa ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba segini dulu. Dan sekarang kita akan coba untuk do it. Apa yang kira-kira akan terjadi? Kita do it dan mungkin unik ya di sini. Please wipe. Teman-teman lihat ya, ini adalah menu atau tampilan di mana PC kita mulai seolah-olah dihack gitu. Tapi tampilannya unik banget. Ada jendela yang seperti ini, teman-teman. Ada seolah-olah kayak orang-orang kayak gimana ya, mungkin ini biar nggak bosan aja gitu. Sebenarnya mah aslinya ya proses mah tinggal progress bar aja gitu. Cuman di sini ada gambar orang GIF gitu ya, file GIF yang tiba-tiba seolah-olah pura-pura ngehack atau segala macem gitu ya. Ya ini hanya sekedar hiburan gitu ya. Dari tampilan please white-nya seperti itu. Augmentation, terus ada hacking in progress, ada segala macam. Ya ini hanya humor saja gitu, atau hanya komedi saja, kurang lebih seperti itu. Tapi unik gitu ngehacknya gitu. Jadi please white-nya tidak membuat kita bosen sama si tampilan dari ngehacknya. Alah, ngehacknya paling kayak gitu aja gitu. Tapi ini tidak, dibuat unik banget dengan cara seperti ini gitu. Nah, sebentar lagi dan oke, done. Katanya nice, sudah beres katanya seperti ini. Dan ada tampilan dari Shutterstock. Ini kayak nggak dihapus juga ini ya, foto-foto yang seolah-olah dari technical gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung coba ini ya. Coba dari si Windows-nya tuh. Lihat tuh, teman-teman. Recycle bin aja, ikonnya sudah langsung tiba-tiba hilang. Ini adalah salah satu penyebab kalau registry teman-teman coba untuk dihapus, pokoknya di bagian mananya. Tadi kita kan dicoba dihapus di HKU ya. Kita coba hapus tuh, lihat tuh, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini mungkin jendelanya agak menghalangi ya. Kita coba ke bawahin seperti ini. Tuh, lihat teman-teman. Ini semuanya mulai aneh. Ya, karena kenapa? Karena registrinya kita mulai hapus gitu. Tuh, lihat tuh. Kita ke disk PC masih normal. Terus kita masih normal, tapi ini tulisannya tuh mulai aneh-aneh nih. NC gitu. Saya juga nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Network aja ini kok pakai U gitu. Kayak seolah-olah dihack. Ya, tadi kita delete change-nya hanya berapa persen gitu, hanya 5%. Jadi 95%-nya hanya diubah. Dalam tanda kutip diubah oleh aplikasi ini. Gitu. Jadi makanya kenapa ini ada beberapa huruf yang tiba-tiba jadi aneh gitu. Ya, inilah
salah satu kewajarannya. Kita coba untuk ke start, tombol start, coba tuh. Tombol start aja tidak bisa berfungsi ini teman-teman. Ya, oke, saya coba pencet tombol Windows, tidak berfungsi sama sekali. Kita coba untuk restart pun agak nggak bisa ini. Ya, karena kenapa? Karena kita tadi sudah HKU-nya udah kita bener-bener full gitu ya. Kita coba untuk di 100% gitu. Jadi makanya semuanya udah dihack, nggak bisa lagi apa-apa. Oke, sekarang kita coba untuk restart paksa terlebih dahulu ya di sini. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita coba restart paksa? Oke, kita coba restart paksa. Oke, masih bisa di sini untuk restarting seperti biasa, dan kita akan lihat kalau misalnya dari booting ini apa yang akan terjadi. Pokoknya teman-teman bisa bereksperimen menggunakan aplikasi itu. Tapi mohon maaf ya, tidak saya sediakan aplikasinya. Bahkan dari si Leurak yang pernah mereview aja, itu link downloadnya langsung dihapus karena banyak orang yang menyalahgunakan. Masalahnya adalah seperti itu. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa menyampaikan link downloadnya tuh. Tiba-tiba preparing Windows. Padahal ini Windows sudah dari tadi saya install, tapi kok tiba-tiba preparing Windows. Ini kenapa nih? Ya, sekali lagi, registry kalau misalnya dihapus itu secara acak, maka hasilnya pun akan beda-beda. Nah, sekarang kita lihat nih, apa yang akan terjadi nih kalau misalnya setelah preparing Windows. Kita coba tunggu. Sekarang saya pause dulu. Oke, pas muncul tiba-tiba langsung ada ini. We can sign into your account. Tiba-tiba kenapa ini? Loh. Dan juga ini tadi saya desktop icon mungkin tiba-tiba besar, tiba-tiba langsung jadi kayak mengini gitu. Send with a temporary profile. Tuh, profilnya tiba-tiba saya di sini menggunakan temporary, bukan yang saya buat. Yang saya buat namanya Windows. Coba tombol start, oh masih bisa. Dan ini kerusakannya mungkin nggak begitu fatal ya dalam tanda kutip, karena kita hanya merusak di bagian si HKU-nya. Sedangkan HKU kan rusaknya itu memang tidak begitu terlalu signifikan dan ternyata bisa di recovery. Ya sekali lagi, di recovery-nya adalah karena ini adalah HK user, yang dimana ya kalau misal kita ganti user maka registry itu juga akan berubah-ubah lagi. Ya udah, jadi di sini makanya kenapa rusaknya tidak begitu terlalu parah secara defaultnya. Nah sekarang saya akan coba untuk di Windows lain. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya rusaknya itu dicoba kita maksimalkan. Oke, sekarang saya membuka Windows 7. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan lagi, tapi menggunakan sedikit komposisi yang mungkin berbeda. Oke, kalau tadi mungkin kita komposisinya adalah paling banyak di HKU. Nah, sekarang kita coba mungkin agak sedikit diredemin lah. Di sebelah sini mungkin kita coba 100%, terus HKLM-nya jangan dulu 100%. Biar, biar rusaknya nggak begitu sampai parah banget. Karena kalau HKLM-nya rusak, itu mungkin bisa dibilang Windows tidak akan bisa jalan, bahkan tidak akan bisa booting, seperti itu. Delay change-nya mungkin 10% lah. Kita coba lagi, terus sheet-nya pakai yang ini aja, kita oke. Terus kita coba do it. Apa yang kira-kira terjadi? Pasti bakal berbeda-beda. Ini probabilitasnya bakal banyak banget bisa dibilang. Nah, oke. Masih sama seperti tadi tampilannya dan merusak-merusaknya juga sama seperti tadi. Oke, ini kayak lebih cepat nih di sini. Proses di Windows 7 justru lebih cepat daripada di Windows 10 justru. Oke, sekarang kita akan lihat kira-kira apa yang rusak sampai kita coba restart. Oke, katanya done di sini. Sudah beres ya. Oke, apa yang kira-kira rusak di sini? Kita lihat nih. Oke, di sini tulisannya mulai aneh nih yang ini. Sticky note tiba-tiba jadi berubah, snipping tool juga jadi snipping tool dan lain sebagainya. Sekarang kita coba Microsoft Paint. Oke, nggak bisa dibuka. Komputer nggak bisa dibuka. Karena tadi kita udah 100%-in itu kan. Karena tadi sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan. Seperti itu. Makanya kenapa tuh? Nggak bisa dibuka. Terus ini juga Explorer nggak bisa dibuka. Tuh, nggak bisa dibuka semuanya. Nggak bisa dibuka semuanya. Bahkan kita coba buka Task Manager. Apakah bisa? Task Manager aja nggak ada. Nggak bisa dibuka. Oke, kerusakannya ternyata ini sangat agak-agak bisa dibilang minimal ya. Tuh, Recycle Bin sama seperti tadi. Terus kita coba untuk hapus yang lain. Tuh, Remote Desktop nggak bisa dibuka. Dan yang lain-lainnya. Jadi ini merusaknya ini bakal tergantung kapasitas atau mungkin bisa dibilang dari dari yang teman-teman setting gitu. Sekarang kita coba untuk restart lagi. Oke, apa yang kira-kira terjadi nih kalau misalnya kita restart? Apakah bisa di restart atau tidak? Karena tadi kita coba untuk ini kan gitu ya. 100% tuh. Tiba-tiba seperti ini, teman-teman. Windows is loading file. Loh, kenapa ini? Kenapa ini, teman-teman? Coba. Kenapa ini teman-teman? Kita lihat nih. Tiba-tiba kok bootingnya juga berubah. Harusnya saya menggunakan starting Windows, tapi ini booting yang versi Windows yang resolusinya di bawah 768p. Loh, kok tiba-tiba seperti ini? Dan kita lihat nih. Tuh, masuk ke dalam startup prepare.
Ya artinya apa? Windows tidak bisa masuk booting. Windows tidak bisa masuk booting. Yang artinya bahwa tadi karena kita tadi HKLM-nya itu kita coba geser sedikit, hanya 5% gitu ya tadi kalau nggak salah. Itu bisa membuat startup itu tidak bisa di Windows. Itu hanya sekecil itu saja sudah membuat seperti ini Windows. Jadi makanya kenapa ini probability-nya bakal banyak banget gitu. Oke, sekarang saya sekali lagi coba di Windows 10 yang tadi ya. Oke, ini karena Windows 10-nya tadi kita cuman hapus di bagian HKU-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bisa dibilang untuk kita coba tes di ini ya, di 100% kan. Bagaimana? Nah, sebagai uji coba terakhirnya, saya akan mencoba untuk 100% kan semuanya. Dan di sini mungkin sheet-nya, oke lah, kita random aja. Delete change-nya kita coba untuk 100, HKLM 100, terus HKCR juga 100. Kita semuanya akan coba untuk 100 kan. Apa yang akan terjadi? Oke, sekarang kita akan coba untuk do it, dan inilah yang akan terjadi. Oke, please wait. Dan kita masih menunggu prosesnya. Prosesnya memang agak lama, tapi sekarang saya coba untuk agak skip dulu, karena di Windows 10 ini mungkin karena registrinya lebih banyak atau lain sebagainya, maka prosesnya pun jauh lebih lama gitu ya. Dan kebetulan yang kita pilih juga memang lebih 100%, jadi lebih agak lama. Oke, ternyata lebih cepat nih. Saya tidak perlu untuk menghapus atau tidak perlu untuk meng-pause terlebih dahulu. Ternyata sudah agak lebih cepat. Oke, sekarang kita akan tunggu aja ternyata. Oke, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tadi desktop icon tiba-tiba langsung muncul dan oke. Teman-teman bisa lihat ya. Desktop wallpaper hilang. Entah kenapa kok bisa hilang seperti ini. Kita coba untuk refresh nggak bisa, terus ada folder yang tidak ada namanya. Ini folder apa nih? Explorer.exe, class not ini tuh. CTFmon, sukses, unknown, hard error. Tuh, critical error. Tiba-tiba critical error seperti ini. Kita coba untuk buka-buka dulu yang lain. Oke, start tidak bisa dibuka. Terus untuk ini ya jelas tidak bisa dibuka. Semuanya ini tidak bisa dibuka. Langsung error seperti ini tuh. Semuanya langsung error tuh di sini tuh ya. Ada ini, semuanya error yang dimana registry editor kita atau registry kita itu sudah benar-benar dihapus di dalamnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk sign out now, apa yang akan terjadi dan oke. Masih menunggu. Seperti tidak ada terjadi apa-apa, bahkan mau sign out pun tidak bisa gitu, karena registry yang dibutuhkan untuk sign out itu tidak ada gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya tidak akan bisa untuk dilakukan hal seperti ini gitu. Tuh. Error aja seperti ini, dan akhirnya Windows kita ya sudah rusak dengan cara yang sedikit lebih elegan. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman 100%-in semua, ya seperti inilah hasilnya. Tidak akan ada yang tersisa registrinya satupun. Mau sign out pun tidak bisa. Yaudah, sekarang kita akan coba untuk restart paksa. Apa yang kira-kira akan terjadi? Seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk restart paksa. Apakah bisa? Restart paksa pun tidak bisa. Kalau di VMware ini memang tidak bisa ya. Jadi kita memang harus coba dengan cara dimatikan paksa dulu nih. Oke, kita exit dulu, kita power off. Masih nggak bisa juga. Oke, masih nggak bisa, dan semuanya ini masih nggak bisa tuh. Kita power off lagi. Oke, baru bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk buka lagi si VMware-nya. Oke ya, sekarang saya akan coba untuk buka dan apa yang akan terjadi nih di sini. Oke, sekarang saya coba untuk buka tadi Windows 10 yang ini ya. Oke, Windows 10 yang ini yang saya tadi pakai dan apa yang akan terjadi nih. Kita lihat. Preparing automatic repair. Sama kasusnya seperti Windows 7 tadi. Padahal yang Windows 7 itu hanya 5% kalau nggak salah di HKLM-nya. HKLM itu yang bagian booting juga ada di situ. Padahal hanya 5% tadi. Yang ini 100% apalagi. Ya sudah. Hasilnya seperti ini. Windows tidak bisa booting dan seolah-olah kayak semuanya rusak tuh. Automatic repair tidak bisa me-repair dari si Windows kita. Kalau tadi yang Windows 7 itu sebenarnya teman-teman mungkin nggak kerekam ya. Itu sebenarnya bisa loh teman-teman. Ada beberapa bisa diperbaiki gitu. Karena mungkin memang rusaknya dihapusnya cuma beberapa. Tapi kalau ini semuanya jadi sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Jadi bagaimana toolsnya menurut teman-teman? Apakah bermanfaat? Atau mungkin teman-teman kayaknya tertarik untuk mencoba? Tapi ingat ya, ini tidak disediakan secara umum di manapun. Karena bahkan dari Leurak-nya gitu ya. Leurak nggak tahu ya, nggak tahu itu adalah penciptanya atau bukan. Yang pasti pernah mereview gitu ya. Itu saja sudah dihapus linknya sama dia gitu ya, link downloadnya. Karena katanya banyak orang yang salah gunakan, katanya seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa saya bagikan juga link downloadnya seperti itu ya. Ini gunanya hanya untuk edukasi saja, bukan untuk menjahili orang apalagi untuk kriminal.
Jangan sama sekali ya teman-teman. Di sini biarkan komputer ini atau mungkin virtual PC saja yang ini yang rusak saja. Jangan komputer orang lain. Atau misalnya teman-teman punya virtual PC, mungkin boleh dicoba. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan penjelasan atau ada kritik, ada saran apapun, bisa tuliskan di kolom komentar. Saya bukan ahli segalanya, tapi di sini saya sama-sama ingin belajar gitu dari kalian. Terus juga mungkin saya juga belajar banyak hal gitu ya dari kalian juga. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.